Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Jibrian dengan NIM 15036210116. Dosen pengampu, Dr. Yan Arthur, SPD MPD, pada mata kuliah wawasan pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan isu pendidikan dengan nilai krusial dan strategis, yaitu keterbatasan jumlah guru terampil. Indonesia merupakan negara yang tercatat sebagai salah satu negara yang mengalami penurunan. Pasalnya, Indonesia seringkali memprioritaskan pendidikan di bidang yang perlu ditingkatkan, tanpa menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk merevitalisasi Indonesia yang sangat terancam. Inovasi pendidikan adalah proses yang terus-menerus terjadi, karena interaksi antara keduanya dengan berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor internal seperti keinginan dan kebutuhan serta potensi untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor eksternal adalah perubahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan manusia itu sendiri. Interaksi antara faktor eksternal dan internal ini mendorong pembangunan berkelanjutan inovasi sains dan teknologi. Mengingat pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan individu yang siap menghadapi tantangan zaman, maka diperlukan adanya pendidikan yang dapat menjawab perubahan zaman itu sendiri, dan inovasi dalam dunia pendidikan yang sangat diperlukan. Sistem pendidikan Indonesia berdasarkan sistem pendidikan nasional yang memiliki kesenjangan antara ideal dan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk manajemen yang lemah, dukungan negara dan sosial yang buruk, efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang lemah, sumber daya pendidikan yang rendah, dan akhirnya metrik pembelajaran yang lemah akan ditampilkan. Akibatnya, harapan untuk sistem pendidikan yang baik jauh dari kata berhasil. Berbagai solusi telah diusulkan, termasuk pembaruan kurikulum nasional, tetapi Indonesia masih menghadapi kendala serius. Dalam situasi ini diperlukan reformasi yang sistematis dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan kerjasama semua pemangku kepentingan, seperti orang tua, masyarakat, dan sekolah. Dari tingkat input, orang tua adalah pendidik utama untuk mempersiapkan anak-anaknya. Orang tua didukung oleh pemerintah kota dalam memenuhi kewajiban mereka. Masyarakat dapat eksis dalam bentuk sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dan pendidikan informal. Pada tataran proses sekolah harus selalu membangun budaya organisasi yang memperkenalkan dan menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang baik. Nilai kehidupan yang seharusnya ditanamkan oleh orang tua sebelum anak-anak masuk sekolah. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu keterbatasan jumlah guru terampil, di mana guru di Indonesia masih kurang kompeten karena banyak sekolah yang mempekerjakan guru yang hanya memiliki jasa lulusan SMA atau SMK saja. Jika pendidikan di Indonesia tidak segera membereskan hal ini, tentunya mutu pendidikan akan sangat turun dan berpengaruh juga dengan peserta didiknya. Guru profesional membutuhkan pengakuan dari berbagai disiplin ilmu, bukan hanya pengakuan dari sosial di masyarakat, namun persetujuan dari pemerintah. Dengan pengakuan ini, guru profesional akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan dalam hal ini. Artinya, topik pengasuhan tidak lagi menjadi topik permanen, tetapi menjadi tugas penting bagi guru di era digital. Kesejahteraan tenaga pendidik merupakan hal penting dan sentral bagi terwujudnya pendidikan nasional, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan merupakan kunci sumber daya manusia tenaga pendidik. Maka dari itu, pemerintah lebih memperhatikan lagi masalah guru yang terampil di Indonesia, agar pendidikan menuju lebih baik. Tentunya mengadakan kualifikasi terhadap persyaratan untuk menjadi guru. Solusi berdasarkan hasil riset dan temuan para ahli. Dari data Global Education Monitoring Report UNESCO 2016, menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia dan kualitas gurunya sangat jauh, yang dimana untuk pendidikan di Indonesia sendiri menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang, sedangkan kualitas gurunya menempati peringkat terakhir. Data yang disajikan tentunya mengkhawatirkan, karena pendidikan merupakan sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pendidikan dan pengembangan profesional guru, yang dapat berupa pelatihan untuk meningkatkan kualitas, terutama kualitas keterampilan mengajar. Faktor-faktor yang dapat membuat seorang guru menjadi guru yang efektif adalah pengetahuan tentang materi pembelajaran dan penguasaan keterampilan mengajar. Dalam mengajar, guru yang efektif tidak hanya harus memahami mata pelajaran, karena guru bukanlah ensiklopedia berjalan, tetapi harus mampu mengomunikasikan pengetahuannya kepada siswa. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki guru. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki
diinternalisasikan dan diperoleh seorang guru atau dosen dalam melakukan pekerjaan profesional. Guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi mengajar, profesional, kepribadian, dan sosial. Keempat kemampuan tersebut merupakan syarat yang harus dikuasai guru semaksimal mungkin, sehingga dapat mencapai derajat guru yang profesional dan meningkatkan kualitas guru, yang disebut salah satu aspek penting pendidikan. Selain kemampuan keempat guru tersebut, guru perlu menguasai hal-hal lain, seperti bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dan kemampuan melakukan penelitian. Analisis penulis terhadap guru Jabodetabek menunjukkan 3 kemampuan, yaitu desain pembelajaran, bahasa Inggris, dan penelitian. Berdasarkan fakta ini, guru harus lebih dilengkapi dengan kemampuan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan inovasi pembelajaran. Namun kenyataannya, guru belum cukup kompeten untuk melakukan penelitian. Faktanya, sekitar 70% yang disurvei belum memahami dengan baik masalah dengan konsep penelitian. Bahkan hampir 90% guru belum pernah melakukan penelitian, sehingga hampir 100% guru mempublikasikan hasil penelitiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.